Indonesia dengan desain pengampu Ibu Yeni Isdaya, SPD NPB. Saya akan memaparkan materi tentang pengaruh kondisi perekonomian terhadap perkembangan bisnis. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh kondisi perekonomian terhadap perkembangan bisnis untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yeni Isdaya, SPD NPB. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Sylvia Damayanti dengan nomor pokok mahasiswa 213101117, kelas 2D Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. Pokok bahasan saya pada kali ini yang pertama yaitu pengertian bisnis, yang kedua peranan bisnis, aktivitas bisnis, sifat bisnis, dan faktor yang mempengaruhi bisnis. Yang ketiga yaitu pengertian perekonomian dan tujuan perekonomian. Yang keempat yaitu masalah perekonomian yang dihadapi di Indonesia. Yang kelima yaitu hubungan bisnis dengan perekonomian. Yang keenam yaitu pengaruh kondisi perekonomian terhadap bisnis. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala dari aktivitas dan berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Hooper 2008 halaman 35, bisnis adalah segala dan keseluruhan kompleksitas yang ada pada berbagai bidang seperti penjualan komerse dan industri, pasar, processing, dan industri manufaktur, dari jaringan distribusi, perbankan, asuransi, transportasi, dan seterusnya yang kemudian melayani dan memasuki secara utuh wishleful and intervention dunia bisnis secara menyeluruh. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan pengertian tersebut, ada sejumlah unsur penting dalam definisi tersebut, yaitu yang pertama, segala aktivitas. Segala aktivitas berarti beraneka warna aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan berbagai aktivitas lainnya yang ada kaitannya dengan ketiga aktivitas tersebut, seperti transportasi, pembelian, dan lain-lain. Yang kedua, institusi. Institusi merupakan sekumpulan faktor-faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan pemimpin atau manajer yang menghasilkan barang atau jasa, misalnya perusahaan-perusahaan, rumah sakit, sekolah, dan berbagai macam organisasi yang ada dalam suatu masyarakat. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang dan jasa. Menghasilkan barang dan jasa tersebut baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Yang keempat yaitu perlu untuk kehidupan masyarakat. Perlu untuk kehidupan masyarakat berarti ada manfaatnya kepada kehidupan masyarakat, seperti dihasilkan berbagai jenis barang, peningkatan kesehatan, atau peningkatan pendidikan anggota masyarakat, dan sebagainya. Keuntungan mendorong seorang atau institusi untuk berbisnis dan melakukan perluasan atas bisnisnya. Keuntungan atau usaha merupakan penghargaan yang didapatkan oleh seorang usaha atas pengorbanan modal dan waktu yang telah ia kerjakan. Suatu kegiatan bisnis dapat dikatakan baik apabila menguntungkan lingkungan sekitarnya.
Tapi yang kedua yaitu peranan bisnis, aktivitas bisnis, sifat bisnis, dan faktor yang mempengaruhi bisnis. Yang pertama yaitu peranan bisnis. Sebagai besar, masyarakat Indonesia merupakan bagian daripada sistem bisnis dan pada dasarnya Indonesia adalah suatu masyarakat bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai dari aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari. Melalui aktivitas dan berbagai institusi tersebut, maka dapat diperbaiki atau ditingkatkan standar hidup masyarakat. Ada perbedaan antara perusahaan dengan institusi lain, yaitu perusahaan menghasilkan produk dan menyediakan jasa, dan dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk menghasilkan aktivitasnya. Bila perusahaan tidak mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat melanjutkan kehidupannya, dan agar dapat memperoleh keuntungan, maka perusahaan harus memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan akan sukses bila sadar akan kebutuhan konsumen dan siap memuaskan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, konsumen sangat berperan sebab dialah yang menentukan kapan dan berapa banyak yang akan dibeli dengan harga berapa. Peranan bisnis yang pertama yaitu memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menciptakan nilai tambah. Dan yang ketiga, menciptakan pekerjaan. Yang keempat, menciptakan pendapatan. Yang kelima, pembangunan ekonomi. Yang keenam, pembangunan perbaikan standar hidup. Dan yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat. Yang selanjutnya adalah aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu produksi. Dalam pengertian luas, produksi berarti setiap aktivitas untuk memuaskan kebutuhan manusia. Produksi dapat diberikan atas produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Produksi primer berarti aktivitas bisnis menarik sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Pada tingkat produksi sekunder, sumber daya alam atau bahan mentah diproses dan diolah menjadi barang jadi. Pada produksi tersier, yang diproduksi umumnya berupa jasa-jasa. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi berarti pemindahan tempat barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sebuah sistem distribusi yang efisien akan mengurangi modal yang terkait di dalamnya, bahan mentah dan yang belum terjual. Distribusi juga terlaksana karena adanya penyedia jasa-jasa. Yang ketiga yaitu konsumsi. Tes terakhir dari keberhasilan produsen adalah permintaan kepada barang-barang dan jasa ini ditunjukkan oleh volume dari penjualan barang dan jasa. Konsumsi berarti permintaan dan tenaga beli para konsumen yang kesuksesan mereka terhadap barang dan jasa yang berbeda. Yang selanjutnya adalah sifat bisnis. Secara sederhana, bisnis berarti suatu sistem guna memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Karena ia merupakan suatu sistem dalam masyarakat, maka ada hubungannya timbal balik antara bisnis dan unsur-unsur lain di masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan bisnis mempengaruhi sistem sosial yang lebih besar. Sistem bisnis tidak terlepas dari sistem politik dan merupakan bagian daripada sistem ekonomi, serta bergerak di dalam suatu sistem hukum. Sifat sebuah bisnis ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu bisnis menerima masukan-masukan dan beroperasi dengan berhadapan dengan berbagai batasan atau constraint. Yang kedua yaitu bisnis memproduksi masukan-masukan dengan cara yang paling efisien. Yang ketiga yaitu memproses hasil untuk memuaskan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bisnis. Faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang pertama yaitu jenis usaha yang dipilih harus jenis usaha yang memproduksi kebutuhan masyarakat. Alasannya barang yang dihasilkan akan laku terjual karena benar-benar dibutuhkan masyarakat. Yang kedua yaitu besar kecilnya modal harus diperhitungkan dengan matang karena dapat menentukan mutu dan jumlah produk yang akan dihasilkan.
Yang ketiga yaitu bahannya mentah dan bahan penolong ketersediaannya harus terjamin agar mutu dan harga produk tetap bersaing. Yang keempat yaitu tenaga kerja merupakan faktor ekonomi yang merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan dan mengontrolnya. Yang kedua yaitu faktor non-ekonomi. Dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama tingkat sosial masyarakat, yaitu meliputi tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan selera. Yang kedua yaitu produk-produk yang dihasilkan badan usaha selalu disesuaikan dengan budaya masyarakat yang menjadi konsumennya. Yang ketiga yaitu lingkungan, yaitu karena lingkungannya yang aman, sehat, kondisi masyarakat yang baik, dan sangat membantu kelancaran bisnis. Yang keempat yaitu alam, karena kondisi alam yang tidak bersahabat dapat menggagalkan kegiatan bisnis. Yang kelima yaitu kondisi sosial politik dan hukum, yaitu jika kondisi sosial politik dan hukum negara tempat ia berbisnis tidak stabil, maka kegiatan bagian usaha tersebut akan terganggu. Yang ketiga yaitu pengertian perekonomian dan tujuan perekonomian. Yaitu yang pertama, pengertian ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan memproduksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Kemakmuran adalah kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa. Ilmu ekonomi muncul karena adanya 3 kenyataan berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia relatif tidak terbatas. Yang kedua yaitu sumber daya tersedia secara terbatas. Yang ketiga yaitu masing-masing sumber daya mempunyai beberapa alternatif penggunaan. Yang selanjutnya adalah tujuan perekonomian. Yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, yakni menambah kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menaikkan standar hidup, yakni dengan distribusi yang lebih merata dari penghasilan, sehingga lebih banyak penduduk dapat memperoleh barang dan jasa. Yang ketiga, yaitu mengusahakan kesempatan kerja untuk tenaga kerja, dan dengan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bekerja. Yang keempat, yaitu memelihara stabilitas harga dengan cara mengurangi perubahan harga yang drastis, mencegah terjadinya inflasi, dan memelihara kurs mata uang sendiri terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu masalah perekonomian di Indonesia. Masalah-masalah ekonomi selalu menarik perhatian besar individu atau masyarakat, dan berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut. Realitasnya, kesejahteraan masyarakat masih minim terjadi, atau dengan kata lain, tingkat kemiskinan terus bertambah. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di negara kita. Meskipun sudah memasuki era globalisasi, namun masalah tersebut selalu menjadi faktor penghambat kemajuan negara ini. Permasalahan kemiskinan ini tidak hanya terdapat di negara berkembang saja, tetapi di negara maju juga mempunyai masalah dengan kemiskinan. Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan di negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara maju, sehingga masalah ini dianggap menjadi masalah rumit. Hal ini disebabkan negara berkembang pada umumnya masih mengalami persoalan latar belakangan hampir di berbagai bidang, misalnya dalam hal teknologi dan kurangnya akses ke sektor ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah yang kompleks dalam kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, atas lain tingkatan pendapatan dari masyarakat, tingkatan pengangguran, kondisi kesehatan, tingkatan pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, keadaan geografi, gender, dan lokasi dari lingkungan. Setiap perekonomian pasti menghadapi berbagai masalah berikut yang saling berkaitan satu sama lain. Masalah-masalah tersebut adalah inflasi, pengangguran, dan produktivitas. Inflasi adalah suatu kenaikan umum pada harga barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena naiknya permintaan atau menurunnya penawaran.
Pengangguran berhubungan dengan permintaan pada penawaran. Bila tidak ada lagi permintaan terhadap suatu barang, tenaga kerja yang akan memproduksi barang-barang tersebut akan menganggur dan harus dipindahkan untuk memproduksi barang-barang yang sedang dalam permintaan. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai hasil barang dan jasa untuk setiap unit tenaga kerja. Produktivitas dapat didefinisikan dan menggunakan alat-alat atau mesin yang lebih baik atau dengan menggunakan metode produksi yang lebih efisien. Untuk tetap berkompetisi, penting bagi suatu perusahaan untuk memelihara produktivitas yang tinggi dapat menurunkan biaya produksi. Materi yang kelima yaitu hubungan bisnis dengan perekonomian. Perusahaan memproduksi barang dan jasa dari faktor-faktor produksi yang disediakan oleh masyarakat. Dan selanjutnya, para konsumen membeli barang dan jasa tersebut. Dengan demikian, perusahaan berperan kepada pertumbuhan perekonomian. Sebuah ukuran kepada pertumbuhan ekonomi atau GNP didefinisikan sebagai nilai pasar keseluruhan dari barang-barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada suatu masa tertentu. Materi yang keenam yaitu pengaruh kondisi perekonomian terhadap bisnis. Faktor internal dan eksternal dapat mengaruhi probabilitas perusahaan. Faktor internal merupakan faktor yang menentukan probabilitas suatu perusahaan yang berasal dari dalam tubuh perusahaan. Sedangkan faktor eksternal merupakan variabel-variabel yang memiliki hubungan tidak langsung dengan manajemen perusahaan, tetapi secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam perekonomian negara dan bisnis yang paling utama dan sulit untuk diprediksi dan dikendalikan adalah faktor-faktor yang berasal dari eksternal. Hal ini menjadi fokus utama para ekonomi beberapa tahun terakhir adalah permasalahan ekonomi makro seperti fluktuasi, nilai tukar mata uang, dan pendapatan nasional suatu negara. Kinerja sebuah perekonomian dapat dinilai dari stabilitas variabel makroekonomi seperti nilai tukar, tingkat inflasi, indeks harga konsumen, pendapatan nasional, indeks harga saham, dan tingkat suku bunga. Kesimpulan dari materi ini yaitu berdasarkan uraian yang atas disampaikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis dari perekonomian memiliki hubungan yang terkait suatu sama lain. Dalam perkembangan bisnis, adanya perekonomian menjadi dasar berdirinya sebuah bisnis. Untuk menjalankan sebuah bisnis, perusahaan mendapatkan faktor-faktor produksi dari publik. Selanjutnya, faktor-faktor produksi tersebut akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa merupakan hasil output dari perusahaan dan yang selanjutnya akan dinikmati oleh publik. Hasil penjualan barang dan jasa itulah yang akan menjadi sumber penghasilan dari perusahaan. Dalam perkembangan bisnis, kondisi ekonomi memberikan pengaruh terhadap perkembangan bisnis. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis karena dapat mempengaruhi pendapatan atau beban dari bisnis tersebut. Ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja akan tinggi dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Ketika perekonomian lemah, perusahaan cenderung memberhentikan sebagian karyawannya dan tidak mampu membayar upah yang tinggi. Karena orang yang memiliki penghasilan yang relatif rendah dalam kondisi ini, maka mereka membeli produk dengan sejumlah yang sedikit. Demikian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.